Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Mutiara Aulia dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Stibnu Al-Farabi Pangandaran. Kali ini kita akan membahas mengenai tahap perkembangan anak. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa saja sih tahap perkembangan anak? Mengetahui tahap perkembangan anak sangat esensial dalam membantu secara optimal menjalankan peran kita sebagai seorang pendidik, apalagi sebagai orang tua. Apa sih itu tahap perkembangan anak? Tahapan perkembangan anak adalah capaian dan kemampuan, baik itu secara fisik, kognitif, bahasa, maupun sosial emosional anak sejak lahir hingga dewasa. Ada 4 aspek perkembangan. Yang pertama, aspek fisik, yaitu berhubungan dengan perkembangan motorik kasar dan halus, meliputi segala aspek kekuatan, ketangkasan, koordinasi, dan lain-lain. Yang kedua, aspek kognitif, yaitu perkembangan berpikir dan menalar yang meliputi kemampuan untuk berimajinasi, mengingat, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan. Yang ketiga, aspek bahasa, yaitu kemampuan komunikasi lisan dalam mendengar dan berbicara, komunikasi tertulis dalam menulis dan membaca, dan komunikasi visual dalam mempresentasikan ide dengan beragam media. Dan yang terakhir adalah aspek sosial emosional, yaitu segala pemahaman dan manajemen emosi, hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, serta hubungannya dengan orang lain dan kelompok. Hal-hal mendasar yang harus dipahami tentang perkembangan. Yang pertama, bahwa seluruh aspek perkembangan antara satu dengan yang lainnya saling keterkaitan. Sama hanya dengan organ tubuh kita. Ketika satu organ tubuh kesehatannya terganggu, maka akan mempengaruhi organ tubuh yang lainnya. Contohnya, ketika perkembangan fisik dan kognitif anak terganggu, maka akan mempengaruhi perkembangan bahasa dan sosial emosional. Tahap perkembangan anak bersifat kumulatif atau bertambah. Jika di satu tahap perkembangan anak mengalami keterlambatan, maka pada tahap selanjutnya akan mempengaruhi kecepatan perkembangan anak. Dan yang terakhir, perkembangan setiap anak itu berbeda-beda, walaupun bisa diprediksi dari rentang usianya. Yang menjadi kekhawatiran bagi seorang pendidik dan orang tua, terkadang mereka khawatir apakah peserta didik atau anak mereka perkembangannya sesuai dengan usianya atau perkembangannya normal? Kali ini saya punya tips nih, bagaimana sih cara mendeteksi perkembangan anak, apakah anak tersebut wajar perkembangannya atau tidak wajar. Yang pertama, cari tahu seluruh aspek perkembangan yang sesuai dengan usianya. Kemudian, lakukan pengamatan secara rutin. Bila mana kita menemukan bahwa anak tersebut mengalami keterlambatan, maka kita sebagai pendidik bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan orang tua untuk melakukan stimulasi di sekolah dan di rumah melalui aktivitas sehari-hari. Namun, bila mana kita sudah bekerja sama dengan orang tua, tapi perkembangan anak tersebut tidak mengalami perubahan atau tidak konsisten, kita bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis anak atau spesialis tumbuh kembang maupun psikolog anak. Namun, kita juga harus memperhatikan ketika ada anak yang perkembangannya lebih cepat dari usianya, maka kemungkinan besar anak tersebut juga membutuhkan tantangan yang lebih agar kebutuhannya terpenuhi. Ketika berbicara mengenai apa saja manfaat yang kita dapatkan dari memahami tahapan perkembangan anak, tentu banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil. Bagi pendidik serta orang tua
kita dapat melihat perkembangan anak secara utuh sesuai dengan aspek-aspek perkembangannya. Kemudian kita mampu memahami dan menerima segala bentuk keunikan yang ada pada diri anak. Selain itu, kita bisa merespon dengan tepat sesuai perkembangan dan kebutuhan anak. Dengan memahami perkembangan anak, kita mampu memprediksi serta mengantisipasi masalah-masalah yang nantinya akan datang. Dan yang terakhir, kita juga akan memiliki ekspektasi yang realistis terhadap perkembangan, pencapaian kompetensi anak yang mendukung atau menghambat perkembangannya. Oke teman-teman, sekarang kalian pasti sudah tahu kan tentang tahapan perkembangan anak dan banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa!